Hi, welcome back with me, MJ, with English for Fun. Well, today I want to keep going to share to you all about English. And hari ini kita akan bicarakan tentang cara mudah belajar bahasa Inggris. Bagaimana caranya? Oke. I have some tips here. Saya ada punya beberapa tips di sini untuk dibagikan kepada kita semua yang mau belajar. Dan ini videonya adalah kemajuan dari video yang belajar bahasa Inggris dari nol ya. Nanti bisa lihat linknya di atas sini. Di saya punya video sebelumnya. Itu saya ada share about how to learn English from zero atau sama sekali tidak tahu. Itu saya share belajar bahasa Inggris dari nol. Yang sekarang kita akan kita akan lihat tips-tipsnya bagaimana kita bisa belajar bahasa Inggris dengan mudah, ya. So you don't have to go to English course to learn about that. Ya, kamu tidak perlu ke tempat khusus bahasa Inggris untuk belajar. Kamu bisa belajar sendiri di rumah. Bagaimana caranya? Mari kita lihat sama-sama tips-tips dari saya. Oke, tips pertama. Tips pertama adalah motivasi. Ya. Motivasi adalah sesuatu yang comes out from your heart yourself to making you to do something that you wanna do. Jadi motivasi di sini sesuatu yang benar-benar keluar dari hati kita yang kita benar-benar mau lakukan. Ya, jadi if you willing to learn about English much better, you need to have motivation. Kamu harus punya yang namanya motivasi, ya. Ini kenapa saya taruh di bagian awal sekali tipsnya, karena semua harus dilakukan dengan motivasi. Saya memulainya juga dengan motivasi, ya. Ada ceritanya. When I was little child, I have a big desire. Saya sudah punya kerinduan yang besar untuk bisa bahasa Inggris, dan I have targetnya adalah saya harus jadi when I was elementary, and then I start when I was senior high school. Saya mulainya waktu SMP. Dan satu orang yang sangat berharga dalam hidup saya, membantu saya juga untuk bahasa Inggris adalah my dad. Thanks my dad, ya. Bapak saya itu seorang yang luar biasa yang selalu menolong saya setiap hari untuk belajar. Oke. Motivasi itu akan menumbuhkan rasa kita untuk mau, pingin, dan belajar. Man, if you don't have motivation, you cannot do this. Kalau kamu tidak punya motivasi, kamu tidak bisa melakukan hal ini. Oke, kita lanjut yang kedua, tips kedua. Mistake is good. Oke. Kenapa saya bilang mistake is good? Kesalahan itu baik. Because sometimes when we learn English, if we make mistake, we don't wanna try again. We stuck there and stop, and we don't wanna try it. Ya, karena kadang-kadang kalau kita belajar bahasa Inggris, kita buat kesalahan, kita stop di situ dan kita tidak mau lanjut lagi. Akhirnya semangat kita jadi kendor dan kita tidak mencobanya lah. So if you have some mistake when you make a sentence in your English, when you talk wrong, when you talk something is not perfect with English, don't worry, don't be afraid. Mistake is good. Why mistake is good? Because you will fix it when you know it's wrong. Ya, kamu akan perbaiki waktu kamu tahu itu kesalahan dalam membuat kalimat atau mengucapkan kata dalam bahasa Inggris, ya. Jadi kesalahan itu baik. Jangan kita stop waktu kita buat kesalahan. Oke. Yang berikutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah talking to yourself. Okay, how many of you have mind using English to talking to yourself every day? Berapa banyak dari kita yang menggunakan bahasa Inggris untuk berbicara kepada diri kita sendiri setiap hari? That's me, itu saya, ya. Sometimes in my daily life, I always
talk to myself like what I'm gonna do after this, what I'm gonna going to do with my lunch today, or what I'm gonna do with this problem. I don't know exactly. Maybe I have to do something better. Oke, jadi itu yang biasa saya lakukan adalah berpikir dengan bahasa Inggris dalam pikiran saya. Mengingat sesuatu, mengatakan sesuatu. Itu why we have to do that. It's melatih kita untuk kita sudah berpikir dalam bahasa Inggris dalam pikiran kita. So it's help us when we talk. We have something inside our mind. Ya, itu juga melatih kita untuk kita biasakan untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Karena kita sudah berbicara kepada diri kita sendiri. Mungkin lucu ya, tapi ya pasti beberapa orang juga bisa sering melakukan hal itu. It's not funny, it's natural. Itu adalah hal yang alami. Oke, yang selanjutnya adalah learn a new process every day. Daily process better for you. Tiap hari kita belajar frase baru, tapi yang paling bagus adalah frase yang digunakan hari-hari ya. Kata-kata yang dipakai untuk hari-hari, kalimat yang dipakai untuk hari-hari. Contohnya kita baru dapat satu frase, atau kita dengarkan nonton sesuatu dan dengarkan mereka mengucapkan ya, I'm going to market, I'm going to school, what I'm gonna do now, and perfect. Atau kita dengar orang bilang obviously this is something very amazing, so many frase, ada banyak frase sekali yang kita bisa belajar. Frase hari-hari itu menolong kita untuk kita menambahkan kosakata baru dalam dalam belajar bahasa Inggris ya. Jadi yang terakhir adalah don't give up. Jangan menyerah. Kenapa? Kalau kita menyerah, kita tidak akan melakukannya dengan tuntas. Ya, jangan menyerah. Kenapa saya selalu bilang jangan menyerah? Karena sometimes when we do this, some people maybe they think it is funny if they look us speaking English, but it's not funny. We have to do that if you have a good motivation. Kita harus lakukan kalau kita punya motivasi yang baik juga. Jadi jangan pernah menyerah ya. Kalau kamu belum selesai, terus lakukan terus ya. Karena saya sendiri pun punya pengalaman seperti begitu. Saya melakukan terus dan akhirnya motivasi saya itu jadi matang ya, jadi harus jadi nih. Saya dengan berbagai macam hal saya lakukan. Sometimes ya malu ya, kadang-kadang kita bicara salah ya, malu begitu, tapi kita harus tidak peduli dengan rasa malu itu, karena rasa pingin jadi bahasa Inggris itu lebih besar. Jadi harus lakukan hal itu. Oke, jadi kalau ada pertanyaan boleh di comment down below, dan kalau ada saran, ide, boleh di comment down below juga. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share, supaya saya bisa buat video-video yang terbaru lagi tentang bahasa Inggris yang bisa memotivasi dan menolong kita semua. Salam belajar, Papua Maju. Bye-bye.